Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali kita pada kesempatan ini di Jurnalis Witness. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengambil tema dengan judul Perang yang Pertama antara Kerajaan Palembang dan Belanda. Pada tahun 1658 datang di perairan Sungai Musi di Palembang kapal-kapal kompeni Belanda, yaitu dari Batavia, yang dipimpin oleh Cornelis Oorkese. Di antara kapal-kapal itu terdapat dua kapal besar bernama Jakarta dan De Weser. Kedatangan Cornelis Oorkese ke Palembang itu adalah dalam rangka memenuhi pelaksanaan kontrak dagang antara kompeni Belanda dan Kerajaan Palembang. Di antaranya adalah timah putih dan rempah-rempah seperti lada putih dan lada hitam. Kuto atau Keraton Palembang pada ujung abad ke-16 dan awal abad ke-17 terletak di sebelah hilir kiri Sungai Musi bernama waktu itu Kuto Gawang, yaitu Pusri sekarang. Sesudah itu pindah lagi ke tempat yang baru bernama Kuto Cerangan pada akhir abad ke-18. Maka Kuto Gawang diberi nama Palembang Lama. Keraton Gawang terletak di antara dua sungai yang bernama Sungai Buah dan Sungai Lintah. Di tengah-tengah kuto tersebut terdapat Sungai Rengas. Keraton atau kuto kerajaan Palembang tersebut panjang dan lebar sama, 700 depak atau 1100 meter panjang dan 1100 meter lebar, dan dikelilingi oleh tembok atau benteng terbikin dari kayu setinggi 725 meter dan terdiri atas balok-balok dari kayu besi atau kayu unglen berukuran 30 x 30 cm. Di belakang benteng kayu ini disusun secara rapi sekali dan teratur. Terdapat pula tembok dari tanah di mana tersusun meriam-meriam pertahanannya. Di bagian pinggir Sungai Musi terdapat 3 bulu arti atau anjungan. Satu di antaranya, yaitu terletak di tengah-tengah, adalah dibikin dari batu. Ketiga bulu arti dilengkapi pula dengan alat-alat persenjataan seperti meriam, lelo, dan lain-lain sebagainya. Pintu utama masuk ke dalam kuto ini adalah dari Sungai Rengas, dan begitulah terdapat pula pintu-pintu lainnya di samping dan kiri serta belakang. Di sebelah timur dari kuto ini terdapat Pulau Kembara yang pada masa jauh sebelum kedatangan Belanda ini telah dibangun kubu-kubu pertahanan yang dilengkapi dengan lapisan cerucuk dari kayu unglen, terbentang dari pantai sebelah hilir Sungai Musi sampai ke pantai seberang hulu sungai berikut. Ketiga kubu pertahanan atau istilah sekarang benteng terletak di Pulau Kembara bernama Benteng Manguntama. Yang kedua yang terletak di sebelah hilir Bagus Kuning, yaitu pertahanan Martapura. Dan yang terletak di Muara Kelaju adalah benteng pertahanan yang terbesar bernama Tambak Baja. Seperti kita ketahui bahwa bukan saja di Palembang, kompeni di dalam melakukan kontrak selalu berbuat curang dan melakukan penyeludupan baik oleh pihak kompeni sendiri maupun oleh pribadi orangnya sendiri. Maka atas penipuan dan kecurangan tersebut timbullah amarah rakyat Palembang terhadap kompeni Belanda. Pada bulan Desember 1658 kapal Belanda tersebut secara serentak oleh Kerajaan Palembang bersama-sama dengan rakyat dipimpin oleh Pangeran Aryo Kusumo, yaitu adik yang dibantu adiknya, yaitu Putri Ratu Emas Temenggung Bagus Kuning Panglu, kedua Pangeran Mangkubumi nembing kapal, dan ketiga Kiai Demak Kecek. Dalam pertempuran tersebut, maka sebagian dari anak kapal Cornelis Oorkese dapat ditewaskan, sebagian ditawan dan sebagian lagi dapat lolos melalui Jambi ke markasnya di Betawi. Dua kapal yang besar dari Angkatan Laut tersebut yang bernama Jakarta dan De Weser dapat dikuasai dan dimenangkan oleh Kerajaan Palembang. Kemudian kedua kapal tersebut disimpan di Pulau Kembar. Kesemuanya ini adalah akibat kecurangan dari pihak kompeni Belanda yang dalam pelaksanaan kontrak dengan Kerajaan Belanda yang tidak memenuhi peraturan. Rupanya kompeni tidak lupakan kejadian tersebut. 1 tahun kemudian pada tanggal 10 November
November 1659 menyusul satu armada kapal perang Belanda di bawah pimpinan Komander Johan van der Lende di muka kubu pertahanan benteng Mang Utama dan benteng Tambak Baya yang terletak di Pulau Kembar, muara Sungai Kemering, menggempur benteng-benteng pertahanan Palembang tersebut. Pada hari permulaan, salah sebab kapal perang mereka banyak yang rusak dengan tenggelam. Orang-orangnya banyak yang cedera dikarenakan tembakan oleh Meriam Sri Palembang, yang sangat dibanggakan oleh rakyat tersebut. Dalam keadaan posisi yang parah itu, maka pihak musuh mencari siasat dan jalan keluar supaya mengincar letak pusat pimpinan obat misi Palembang. Walaupun bagaimana sulitnya untuk mendapatkan rahasia penyimpanan tersebut, akhirnya oleh karena itu maka waktu tempuh beberapa kali berubah-ubah dan akhirnya dikarenakan gudang misi Palembang terbakar, maka Palembang bertempur dengan senjata tajam, keris, pedang, tombak, dan lain sebagainya. Dikarenakan kota Gawang hampir habis terbakar itu, maka pasukan dan rakyat Palembang berangsur mengundurkan diri ke pedalaman. Raja Palembang yang dipimpin oleh Ratu Jamaluddin Mangkurat IV Sidiing Raja. Berikut ayatnya kemudian mendirikan kota baru di pedalaman diberi nama Indralaya, yang selanjutnya dijadikan tempat kedudukan Raja Palembang. Sebagian besar rakyat Palembang dibawa oleh Raja mengungsi dan pindah dari Sekatiga, Pedamaran, Tanjung Batu, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ternyata bahwa sebagian besar dari mereka tinggal menetap di tempat tersebut hingga sekarang telah berkeluarga. Setelah Palembang dan Kota Gawang hampir dikosongkan dengan mengungsinya sebagian besar penduduk ke pedalaman, maka pada itu Raja mengambil siasat melakukan sistem peperangan kembali, yaitu sistem blokade dan secara gerilya untuk melawan Belanda serta pasukannya yang berada di Salatiga. Ternyata masih banyak peninggalan di tempat tersebut hingga dengan sekarang. Esok harinya rakyat dan tentara Palembang hilang, tidak menampakkan diri di kota. Sebagian telah dibakar, dihanguskan, dan berupa malam hari diadakan kesibukan-kesibukan kembali. Di Indralaya, Salatiga, Pedamaran, Tanjung Batu. Dan di daerah sekitarnya, di suatu pondok, diadakanlah pertemuan oleh raja sendiri, diadakan dan dimusyawarahkan dengan alim ulama, ulu balang, pemimpin dan pasukan-pasukan serta pemuka rakyat untuk bagaimana siasat kembali melawan musuh. Kalau tadi hanya kaum pria saja, maka saat ini dibawa serta kaum wanita. Yang juga ikut serta pimpin akan ditunjuk adalah adik dari Kiai Mas Endi Pangeran Arya Kusumo, yaitu Ratu Bagus Kuning dengan diberi gelar Temenggung Bagus Pangkulu, yang merupakan adik dari Raja Ratu Jamaluddin Mangkurat VI Sidiing Raja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cerita ini dinukil dari zuriat Sultan Mahmud Badarudin, yaitu saudara Muhammad Akib. Terima kasih, semoga cerita yang disampaikan ini akan memberikan sedikit pengetahuan kepada semua pendengar. Terima kasih.